Dan hai, kembali lagi dengan aku di podcast monolog Litani Amerta. Aku harap kalian yang mendengarkan ini dengan keadaan baik-baik aja dan selalu bahagia. Ya, kayaknya openingnya itu aja sih, tapi ya gak apa-apa. Karena pada dasarnya dengan adanya ini untuk membuatmu ngerasa tidak sendirian lagi sih kalau diterjang overthinking yang berlebihan. Karena sebenarnya kita tuh mengalami fase yang sama walaupun ceritanya beda, tapi temanya sama. Dan mari menundukkan kepala sejenak untuk kita lebih menikmati hidup. Karena pada dasarnya kalau kita selalu berpikir tentang keresahan, kita selalu berpikir tentang ketakutan, ya itu semua gak ada habisnya gitu. Dan bahkan pada saat kita berpikir itu kan keadaan kita lagi baik-baik aja. Kadang kita lagi ngopi, kadang kita lagi habis makan, kadang kita juga dengerin musik, kadang kita dalam keadaan yang baik, di kasur yang nyaman, dengan suhu yang dingin, dengan keadaan yang baik lah pokoknya. Di luar juga gak ada keributan apa-apa. Tapi kita selalu memikirkan tentang kecemasan-kecemasan yang sebenarnya itu belum tentu terjadi. Ya daripada kita memikirkan itu, kenapa kita nggak coba untuk menikmatinya aja? Coba untuk ya udah ngalir aja gitu. Walaupun kita nggak tahu kedepannya bakalan gimana, kita nggak tahu akan ada apa di depannya. Ya yang kita tahu seakan-akan kita berjalan di jalan yang penuh dengan kegelapan. Kita gak ada senter, gak ada petunjuk arah, bahkan kita sendirian di sana gitu. Jika kita terus memikirkan hal-hal yang buruk ketika melangkah di jalan yang gelap itu, pasti satu langkah demi satu langkah udah jauh juga kan tertinggal. Jadi ya kayak daripada kita menikmati rasa kecemasan itu, alangkah baiknya kita menikmati ini dengan rasa yang happy, dengan rasa yang tidak lagi tentang ketakutan itu. Ya aku tahu kamu juga belum tahu kan kedepannya seperti apa. Kamu juga belum tergambar masa depannya akan gimana, dan jalan yang kamu pilih juga belum tahu benar atau salah gitu. Tapi ya sembari itu ya udah dinikmati aja. Walau ya aku tahu cara kita menikmati hidup itu nggak semudah kata, cara kita menikmati hidup ya nggak semudah bacotanku gitu. Tapi nggak ada cara lain untuk kita melakukan tindakan seperti itu. Ya walaupun kita selalu berpikir tentang akan seperti apa ke depannya, nanti kayak gimana, itu juga tidak merupakan suatu tindakan yang benar gitu. Dan itu juga bukan pemecahan dalam sebuah masalah. Ya enggak juga, justru kita diemin juga itu juga bukan solusi kan. Tapi aku nggak mau kalian selalu dirundung tentang kegelisahan, hidupnya nggak berwarna gitu. Ya nikmati aja. Siapa tahu nanti kedepannya kita dikagetkan dengan hal-hal yang belum pernah kefikirkan tentang kita. Kita dikagetkan tentang hal yang membuat kita bahagia, yang mana kebahagiaan itu nggak ada di pikiran kita, belum terpikir lah gitu. Karena kan rahasia semesta itu beda-beda gitu. Kadang itu nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kadang nggak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Dan rahasia itu kadang seringkali dikejutkan dengan hal yang lebih besar gitu. Jadi aku harap kamu yang mendengarkan ini setelahnya supaya lagi bisa
untuk menikmati kehidupanmu menjadi lebih berwarna. Ya walaupun aku tahu proses masalah pendewasaanmu jauh lebih berat, sampai-sampai kamu juga nggak berani cerita ke siapa-siapa karena ngerasa kayak apa ya, kayak segan aja gitu mau cerita ke orang-orang, ataupun kayak ya udahlah, masalah ini tuh kita simpan sendiri, takut menyusahkan orang lain gitu, takut memberi beban yang sama ke orang lain karena kita tahu rasanya punya masalah itu kayak gimana gitu. Karena dari itu kita mengurungkan untuk bercerita ke orang lain. Tapi memikirkan hal-hal yang tidak kita inginkan juga bukan merupakan solusi kan. Dan aku harap kamu juga bisa jatuh cinta lagi sama dirimu. Kamu juga bisa jatuh cinta lagi sama kehidupanmu. Ya aku tahu walaupun kadang ada orang yang gak mendukung, bahkan orang terdekat kita sekalipun yang justru dukungannya itu kita harapkan, tapi kenyataannya enggak gitu. Justru orang-orang yang dekat sama kita, lebih dekat sama kita itu enggak mendukung kita dalam hal apapun. Dan kadang kita ngerasa heran aja kenapa seperti itu. Dan yang anehnya lagi, orang yang jauh malah selalu memberi ruang sama kita, memberi respon sama kita untuk menampung keluh kesah ataupun aspirasi yang kita rasakan gitu. Ya walaupun setelah kita bicara sama dia nggak memberikan respon, nggak memberikan tanggapan, nggak memberikan solusi tibanya, tapi ya nggak apa-apa, kita ngerasa kayak ada orang aja yang mau mendengarkan gitu. Ya setiap orang juga mengalami hal yang sama, tapi mulai hari ini kayak lepaskan hal-hal yang membuatmu ngerasa gelisah, lepaskan hal-hal yang membuatmu merasa terkekang, merasa takut. Ya itu lepaskan, karena kan kayak ketakutan itu cuma ada di pikiran kita aja sih sebenarnya, bukan di kenyataan. Nih coba bayangkan ketakutan yang selama ini kita pikirkan. Kalau misalnya kita pergi kemana gitu, makan di luar, ya selama perjalanan kita aman, terus kita mungkin mau nonton bioskop sendirian, setelah balik kita aman, di dalam bioskop aman, orang-orang yang kita jumpai juga baik-baik aja gitu. Dan besoknya kita melakukan rutinitas yang sama, entah itu kerja, entah itu kuliah, ya itu kayak aman-aman aja gitu kan. Kuliah ketemu dosen bimbingan ya aman gitu, nggak ada permasalahan apa-apa gitu. Ya paling problemnya kalau nunggu dosen pembimbing kayak nunggu aja gitu. Kadang kita udah di kantornya, si dosen nggak ada gitu, sampai kita nunggu lama nggak ada, akhirnya besok lagi tertunda gitu. Cuman ya keadaannya kayak gitu kan. Ya, intinya kita jangan pernah nyerah aja sih. Ya kalau nggak ada hari ini, besok. Sebenarnya sesimpel itu gitu. Dan ya ini cerita tentang bimbingan skripsi gitu kan. Yang nunggu dosen itu kan nggak cuma kita aja gitu, orang lain juga gitu kan. Tapi ya gitu, seharusnya kita nikmati aja gitu kan. Dan tentang pekerjaan, kadang kita takut akan kedepannya gimana, tentang pekerjaan ini kayak gimana gitu. Pas kita kerja sebenarnya ya baik-baik aja, partnernya baik, bosnya baik, hal yang kita kerjakan ya mungkin menumpuk gitu, tapi ya enjoy gitu. Nah masalahnya ketakutan-ketakutan yang ada di pikiran kita itu belum kita jalanin gitu. Justru kadang hal-hal itu terjadi kalau kita itu selalu memikirkan hal-hal yang kita takutkan sih. Ya aku tahu kita semua itu nggak mau mengalami kejadian buruk yang ada di diri kita itu menimpa begitu besar. Kita
juga nggak mau kejadian buruk yang selama ini kita pikirkan berubah menjadi kenyataan. Tapi kadang gimana hal itu nggak menjadi kenyataan, kita memikirkannya terus menerus gitu, seakan-akan kita mengundang kejadian buruk itu untuk terjadi di diri kita. Coba untuk lepaskan hal apapun yang menakutkan, hal apapun yang selama ini dikhawatirkan, ya lepaskan aja gitu. Ya nikmatin aja saat ini, detik ini gitu. Kita nggak perlu mengambil kecemasan di masa depan yang belum tentu terjadi gitu. Siapa tahu kedepannya kita nggak mengalami hal itu kan. Ya seperti itu cara menikmati hidup sih sebenarnya. Nggak usah dipikirkan tentang hal-hal yang membuat kita takut. Justru semakin kita pikirkan hal negatif itu kan semakin terjadi. Jadi ya dinikmatin aja sebagaimana adanya, supaya hari-harimu berwarna. Ya walaupun kadang ketika kita menikmati itu, kita lagi bersama orang yang membuat kita sakit hati, kita lagi bersama orang yang membuat kita, ya yang membuat kita itu jadi ngerasa vibes-nya negatif gitu ya. Cuman hal-hal itu ya harus dibuang jauh-jauh. Maksudnya kayak harus cuek aja gitu, harus bodo amat gitu kan dengan hal-hal itu, dengan orang-orang yang membuat kita selalu sakit hati gitu. Sebenarnya dicuekin aja, walaupun kadang sebodoh amatnya kita tetap kepikiran, tapi salah satu langkah untuk merubah diri kita menjadi lebih baik ya cuekin aja gitu. Dan kita nggak perlu balas dendam ke orang itu, kita nggak perlu marah-marah juga ke orang itu tentang apa yang dia lakukan ke kita gitu. Ya karena itu akan menimbulkan permusuhan, itu akan menimbulkan sifat nggak enak aja nanti ke depannya kan. Jadi ya udah sih, dicuekin aja. Dan kita juga punya diri kita sendiri sebenarnya, yang bisa mengendalikan diri kita itu kan diri kita gitu, bukan orang lain. Tapi terkadang kita butuh validasi untuk hidup lebih bahagia itu dari orang lain. Kita butuh pengakuan untuk hidup kita lebih bahagia itu dari orang lain. Kita butuh pengakuan atas pilihan yang kita ambil itu dari orang lain gitu. Padahal ya orang lain juga belum tentu tahu tentang pilihan yang kita ambil, tentang rencana yang kita buat gitu. Dan bahkan ketika orang itu tahu, nggak sering untuk menyepelekan, nggak sering untuk memandangnya sebelah mata kan. Dengan tidak adanya kita kecemasan dalam hal apapun, ketika bangun tidur, ketika menjalani rutinitas, ketika makan, ketika tidur, itu udah membuat diri kita bahagia sih sebenarnya kan. Bahagia itu nggak mesti kita diberi kejutan yang besar, nggak perlu diberi uang yang banyak, nggak perlu diberi kedudukan yang tinggi gitu. Sebenarnya bahagia itu ya sesederhana ketika kita makan kita nggak ngerasa cemas, ketika kita nonton kita nggak ngerasa cemas, ketika kita ngopi nggak ngerasa takut, ketika kita rebahan scroll TikTok kita nggak ngerasa cemas ke depannya akan seperti apa. Ya kita menikmati suasana itu gitu. Ya walaupun aku tahu kita semua mempunyai rencana, kita semua mempunyai planning ke depannya seperti apa, tapi ya udah dipikirkan aja dulu. Justru daripada kita memikirkan caranya ketika hal negatif itu, ketika kegagalan itu datang, gimana cara mengatasinya, kayak lebih baik energinya itu digunakan untuk gimana cara mewujudkan mimpi kita, gimana nanti hal yang akan kita lakukan awal-awalnya seperti apa, setelah itu atau gimana gitu gak sih? Dan ya mungkin
Itu aja obrolan kali ini, aku harap bisa membantumu dan bisa menjadi teman tidurmu. Kalau misalnya ada yang mau dibahas tentang hal apa, aku tunggu di kolom komentar, kita diskusi di sana. Ataupun tentang apa yang ingin disampaikan dari isi podcast ini, ya tulis saja sih di kolom komentar, aku nunggu kalian di sana. Oke, mungkin itu aja di podcast monolog Litani Amerta. Sorry kalau misalnya pembicaraan ini gak ada maknanya, ya kalau ada maknanya syukur, tapi kalau enggak ya anggap aja ini sebuah hiburan ya kan. Oke, sekian dari aku dan terima kasih.